Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Di video kali ini sesuai tema, saya akan membahas bagaimana cara mengganti baterai jam tangan dengan alat seadanya. Oke, sesuai tema, kita akan menggunakan alat-alat seadanya ataupun yang sering dijumpai di lingkungan kita ya. Yang pertama, kita akan menggunakan pinset atau biasanya masyarakat menggunakannya untuk mencabut bulu ya. Ini hampir semua orang punya atau memilikinya. Ini akan berguna untuk putaran ya. Dan yang kedua, alat yang kita gunakan ada pisau dapur ya. Pisau dapur semua orang pasti punya kalau untuk pisau dapur ini. Pisau dapur ini akan berguna untuk mencongkel. Saya sengaja menggunakan alat seadanya dan tidak menggunakan alat yang seharusnya digunakan oleh para mekanik karena bisa dikatakan kalau saya menggunakan alat yang biasa digunakan mekanik, pasti masyarakat tidak memilikinya. Jadi saya akan menggunakan alat yang ada di lingkungan. Dan di sini saya memiliki 2 jam tangan untuk kita eksekusi. Di sini ada jam tangan, dua-duanya keadaan mati ya. Sini saya dapat barang dari pelanggan tadi. Yang pertama ada merek Mike, yang kedua ada merek Casio. Yang pertama kita akan mulai di merek Casio ya. Sedikit informasi, di berbagai banyak jam tangan di Indonesia ataupun luar, hampir rata-rata 90% jam tangan menggunakan congkelan untuk membuka tutup ataupun putaran derat untuk membuka tutup ya, membuka atau memasang. Kalau jam plastik beda ya, jam plastik Casio dan lain sebagainya itu menggunakan baut. Kalau jam quartz seperti ini rata-rata menggunakan congkelan ataupun putaran. Untuk yang pertama kita kembali ke yang congkelan. Ini yang congkelan, yang pertama harus kita cari adalah coraknya. Corak ataupun ada sedikit celah gitu untuk kita menyangkutkan pisaunya. Di sini kita udah kelihatan ya, udah ketemu di sini ada sedikit corak yang berlebih gitu. Jadi di sini kita bisa sedikit memasukkan pisau kita, utamakan pisau sudah sedikit tipis ya. Kita masukkan pisau kita ke corak itu ya, sehingga pisau ini tidak mudah keluar, supaya tidak baret ya. Yang pertama kita masukkan, yang kedua kita tarik pelan-pelan. Jika kencang kita bisa menggunakan pinggiran ini sekaligus gini, biar lebih aman gitu ya. Nah, yang kedua kita di sini mendapatkan mesin Miyota ya, mesin Miyota kotak. Di mesin Miyota ini berbeda-beda setiap mesin ya. Di mesin Miyota ini kita untuk melepas baterai kita harus mengurut di sini, ada baut di sini, kita nggak perlu buka baut ini. Di sini ada lubang, ini ada lubang, kita tarik ke kanan ya. Kita tarik ke kanan sedikit, ini baterai akan terlepas sendirinya. Nah, kita tarik ke kanan akan terlepas di sini. Jangan dipaksa dari sini ya, itu akan merusak komponen mesin sendiri ini. Yang kedua ini karena kan mesin ini bukan terlalu mahal kali gitu kan. Jadi kita akan menggunakan baterai Phoenix saja yang harganya tidak terlalu mahal lah. Dijamin dengan modal 10 ribuan atau modal 5 ribuan kalian bisa mengganti baterai jam tangan kalian sendiri ya. Sini ada mesinnya, kita masukkan dari samping sini gini. Kita masukkan. Udah masuk, kita ambil lagi dari sini, boleh dari depan pun boleh. Kita masukin lubang lagi, kita tarik sedikit. Sehingga dia masuk ya. Sudah masuk kita kembalikan. Nah, dia kembali ke semulanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Di sini jamnya sudah nyala. Kita mendapatkan jam Casio. Nah, siap kita jual. Untuk langkah yang terakhir kita tutup ulang ya. Bila mana silikonnya ini sudah rusak atau jelek, saya sarankan untuk beli lagi atau kotor, kita lap dulu. Ini karena akan bersih, ini masih bagus. Kayaknya ini tidak perlu ya. Kita tutup ini sesuai arahnya ya. Dia Casio ke atas, ini Casio ke atas, kita ini Casio ke atas supaya lebih bagus. Nah, kita tutup gini. Bila ini keras, kita bisa konsultasi ke tukang jam untuk dipres ya, karena ada alat presnya.
Jika biasanya jarang untuk yang jam tipis-tipis saja yang keras. Kalau dia tidak keras, kita pakai tangan aja, kita tutup begini. Nah, biasanya akan tertutup sedikit, butuh tenaga. Nah, sudah tertutup ya. Next, lanjut kepada jam tangan yang kedua. Sini ada jam mixer. Yang pertama, langkah pertama kita harus mencari selah di rantai jam tangan. Boleh di kanan, boleh di kiri. Di sini ada as penyambung. As penyambung yang pertama kita harus mencolok di sini ya. Kita colok di sini supaya pernya ke dalam. Sudah pernya ke dalam, pelan-pelan kita turunkan supaya tidak terbang. Nah, jika sekaligus takutnya per ini terbang ya. Terbang hilang akan merugikan tukang eksekusi ini. Nah, ini kita lepas, kita taruh, ini batu yang tadi kita buang. Ini ada jam tangan mixer. Kita buka ya, jam tangan mixer lumayan bagus ini. Kita buka, ini berguna pinset, utamakan yang sedikit tebal ya, kalau tipis nanti melewat. Utamakan di sini yang sedikit tebal, jika ini terlalu rapat, kita buka sedikit, supaya jika kita nutup nanti di sini, dia tidak baret ya, tidak baret ke bodi. Sayang bodinya bagus. Di sini kita cantolkan di sini, kita cantolkan di arah yang rata ya, ataupun sejajar. Setelah itu, kita lepaskan, kita tekan, putar pelan-pelan. Nah, setelah mutar pelan-pelan, dia akan terbuka. Jika dia kencang, bila kalian ada anti karat, menggunakan anti karat. Kalau tidak, menggunakan alatnya gitu. Oh, kebetulan di sini kita menjumpai mesin yang sama ya. Kita juga menjumpai mesin Miyota yang sama. Ini kebetulan juga ya, saya tidak tahu. Terus kita buka ya. Nah, di sini dia menggunakan mesin Murata. Cara bukanya udah sama ya, kayak tadi. Nah, ini kita ganti menggunakan baterai Phoenix saja, karena sesuai lah sama mesinnya. Oke, masukkan. Cara masukinnya sama, kita buka sedikit sehingga ada celah dia untuk masuk. Oke, next. Selanjutnya kita pasang kembali. Dan untuk tutup sama ya. Jika video ini bermanfaat, bisa dibantu subscribe-nya. Jika video ini membantu, bisa dibagikan. Terima kasih telah menonton ya. Yuk, kembali lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.